sih gitu ya. Oke, nah produk digital yang dari Jagoan Hosting itu ada banyak. Jadi bisa dicek di jagoanhosting.app, ada lebih dari 10 produk digital yang ada di platform kami di dalam marketplace tersebut. Jadi yang pertama produknya adalah Proman. Proman ini adalah produk untuk produk digital yang mempermudah teman-teman semua untuk melakukan pekerjaan kayak gitu. Dan ini ada Reputio, ada Ledli, dan juga ada produk digital lainnya. Yang tujuannya produk digital ini, produk digitalnya satu, siap pakai, mudah digunakan, terus juga bisa mempermudah pekerjaan teman-teman, bisa lebih efektif dan hemat waktu kayak gitu. Nah yang kedua ada produk dari Mebiso. Mebiso ini merupakan platform pengecekan merek menggunakan AI. Jadi kami memiliki produk trademark analyzer, gitu ya. Produk trademark analyzer, dan ini bisa, oke, teman-teman boleh dibantu mute dulu, gitu ya. Nanti kita bakalan gantian ngomongnya gitu. Jadi nanti teman-teman boleh banget kalau mau nanya boleh on mic. Oke, teman-teman operator boleh dibantu, ada yang di mute dulu. Oke. Terima kasih. Oke, mana lanjutkan ya. Jadi trademark analyzer dari Mebiso ini merupakan salah satu produk yang menghasilkan dokumen hasil analisis atau DHA. Ini tujuannya adalah untuk mengecek prosentase keberhasilan merek. Jadi sebelum daftar merek nih, kita harus cek merek terlebih dahulu. Kira-kira potensi keberhasilannya saat didaftarkan berapa persen sih? Jadi ini nanti untuk meminimalisir usul tolak teman-teman saat melakukan pendaftaran merek. Nah nanti setelah produk digital ini dibagikan, teman-teman nanti bisa bikin konten gitu ya, dan bisa sekaligus jadi afiliator produk digital Jagoan Hosting dan juga Mebiso. Nah nanti jadi afiliator pastinya teman-teman bakalan dapat komisi nih gitu. Komisinya berapa banyak sih? Nah untuk Jagoan Hosting nanti komisinya berada di sekitar 30% di setiap transaksi penjualan. Jadi nanti teman-teman setelah mendapatkan produk, kemudian mencoba produknya, kemudian bisa bikin konten, dan akan mendapatkan kode promo khusus. Dan nanti jika ada yang melakukan pembelian melalui kode promo khusus tersebut, teman-teman akan mendapatkan komisi sebesar 30%. Seperti itu. Boleh di next teman-teman operator untuk komisinya? Oke, terima kasih. Dan oke, nah ini untuk KOL Mebiso, KOL Jagoan Hosting. Dan selanjutnya untuk KOL Mebiso akan mendapatkan komisi sebesar 199.000 untuk produk trademark analyzer, dan juga untuk setiap transaksi, dan juga untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran merek itu juga akan mendapatkan komisi sebesar 299.000. Caranya sama, akan mendapatkan free trial produk, kemudian melakukan percobaan itu, dicoba dulu, kemudian akhirnya upload konten dan akan mendapatkan kode promo khusus, dan setiap melakukan pembelian akan mendapatkan komisi tersebut. Dan di sini ada pertanyaan gitu ya, produk apa aja yang bisa diafiliasi? Produk yang bisa diafiliasi itu adalah produk dari Jagoan Hosting, produk digital tadi, dan juga produk dari Mebiso yang merupakan trademark analyzer. Seperti itu. Nah, next. Boleh next teman operator. Nah, buat teman-teman yang minat pengen jadi afiliator dari Jagoan Hosting dan juga Mebiso, boleh banget scan barcode-nya. Scan barcode-nya nanti dari barcode ini akan terhubung dengan Manda. Nanti kita akan berkomunikasi melalui WhatsApp untuk ngobrol mengenai afiliator ini. Nanti terkait SOW-nya, terkait komisi dan lain sebagainya, kita nanti bisa ngobrol bareng seperti itu. Nah, nanti buat teman-teman yang mau Q&A nanti sambil dengerin materi dari Kak Hamzah gitu ya, mungkin kepikiran, aduh aku pengen nanya, boleh banget dicatat di kolom komentar gitu. Dan nanti ketika nanti sesi Q&A, nanti boleh banget untuk on cam begitu. Mantap komisinya, jelas banget, makanya silahkan mencoba dan scan barcode-nya biar nanti kita bisa komunikasi dan kolaborasi lewat afiliator ini gitu. Nah, setelah sudah ada yang, ketika udah ada yang WhatsApp, nanti akan komunikasi dengan Manda ya. Oke, kita langsung aja kayaknya ya materinya gitu ya. Kita mulai panggil Kak Hamzah gitu ya, karena teman-teman ini udah excited banget dan udah siap gitu ya untuk dengerin materi dari Kak Hamzah. Perkenalan dulu sama speakersnya. Halo Kak Hamzah, selamat malam.
Halo, selamat malam. Oke, apa kabar Kak Hamzah? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Hamzah posisi di mana nih sekarang? Saya sekarang di Makassar. Oh, di Makassar. Mungkin ada Sohibul Qalb yang dari Makassar juga. Boleh komen di kolom komentar. Oke, Kak Hamzah ini Sohibul Qalb udah excited banget nih, udah nggak sabar denger materi dari Kak Hamzah mengenai affiliate gitu ya. Jadi buat Sohibul Qalb udah siap belum sih kira-kira untuk dengerin materinya? Kalau udah siap ketik 1 ya di kolom komentar. Wah, oke. Udah siap semua ternyata Kak Hamzah dan udah nggak sabar nih. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materinya gitu ya. Jadi silahkan Kak Hamzah. Selamat menyimak teman-teman dan jangan lupa untuk pertanyaan di kolom komentar. Silakan Kak. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya mulai, saya mau terlebih dahulu cek suara. Mungkin teman-teman sekalian bisa kode dengan langsung tulis di komen jelas supaya saya bisa melanjutkan masuk ke materi. Jadi teman-teman sekalian silahkan komen jelas kalau suara saya jelas. Kalau misalnya suara saya tidak sampai dengan baik, ya saya akan perbaiki dulu. Oke, sambil saya... Oke, udah jelas. Aman Kak. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman sekalian bisa on mic sebentar untuk menjawab salam saya supaya ada interaksi yang bisa terbangun sebelumnya. Sebelumnya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Anca. Selamat malam. Oke teman-teman, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya dan semua kenikmatan dan semua kesempatan itu dihadirkan dan masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan agenda kita malam ini yang sudah kita rencanakan di hari-hari sebelumnya. Nah, oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada panitia setelah memberikan saya kesempatan untuk sharing kepada teman-teman sekalian dan memberikan kepercayaan untuk teman-teman sekalian. Nah, sebelum terlalu jauh kita membahas tentang pembahasan kita malam ini, terlebih dahulu perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Hamzah. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi background saya memang itu di digital marketing spesialis. Nah, selain daripada itu, dari segi digital marketing memang dari segi ini sangat luas teman-teman sekalian. Affiliate marketing itu termasuk di dalamnya, kemudian paid traffic atau di dalamnya ada Meta Ads atau Google Ads dan semuanya, dan itu mencakup semua tentang digital marketing. Nah, wabil khusus selain daripada itu, tentunya dari segi klien itu memang banyak, ada yang dari luar negeri termasuk di dalam Indo juga banyak. Kemudian untuk di sini untuk di profesi memang saya sebagai digital marketing juga di sebuah perusahaan teman-teman sekalian. Nah, karena memang saya anggap bahwasannya digital marketing itu sekalipun tidak mudah dalam belajarnya, akan tetapi kalau kita bisa menguasai dalam lingkup digital marketing itu, kita bisa bekerja dari mana saja. Nah, oke, lanjut. Untuk lebih detailnya teman-teman sekalian bisa kunjungi profil atau Instagram saya untuk bisa mengenal lebih lanjut. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana strategi affiliate produk digital di market yang semakin padat. Nah, mungkin teman-teman sekalian di sini sudah banyak yang pernah berafiliat atau bahkan masih ada yang baru mulai. Nah, itu tidak jadi masalah karena kita akan bahas, dan total teman-teman sekalian yang sudah saya siapkan itu ada 46 slide dan khusus untuk saya sharing kepada teman-teman. Nah,
sebelumnya kita harus pahami dulu bahwasanya kondisi affiliate marketing saat ini saya gambarkan dengan 3 hal. Yang pertama itu perkembangan platform. Nah, jadi baik dari segi algoritma di TikTok, di Instagram, atau di platform manapun itu yang menyediakan affiliate, itu pasti dari segi algoritmanya pasti berubah-ubah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tantangan marketing yang semakin padat. Nah, karena affiliate marketing sekarang itu kita lihat semua orang sudah nyadar bahwasanya affiliate ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja, sekalipun dia hanya memiliki jaringan atau hanya handphone. Nah, akibatnya teman-teman, banyak sekali kemudian yang masuk ke dalam affiliate ini, sehingga dari segi persaingan itu sangat ketat teman-teman. Nah, dan inilah tantangan market atau tantangan teman-teman sekalian yang akan teman-teman sekalian hadapi, karena memang orang semua sadar bahwasanya affiliate ini adalah pekerjaan yang sangat simpel dan tidak butuh modal yang banyak untuk melakukannya, tapi bisa menghasilkan. Nah, dan bisa dikerjakan dari mana saja. Nah, kemudian perubahan pola konsumsi audiens. Nah, dari sini jika kita tidak mampu untuk membaca pola konsumsi audiens, maka kita yang melakukan affiliate itu sangat bisa ketinggalan oleh mereka yang sudah memiliki ilmunya. Nah, sehingga disinilah kemudian persaingan ketat, lalu kemudian mau tidak mau kita harus banyak belajar dalam lingkup tentang affiliate. Nah, implikasinya ya teman-teman harus mampu membangun niche-nya atau membangun personal branding-nya lebih bagus, kemudian atau membuat konten-konten yang angle yang bisa diterima dan dipercaya oleh audiens. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi bagaimana solusi untuk mampu bersaing di tengah maraknya, di tengah semua sibuk dan padatnya orang bersaing di dalam lingkup affiliate. Nah, sebelumnya teman-teman, apa yang kalian tahu saat melihat foto-foto orang ini? Nah, misalnya teman-teman sekalian lihat foto Andri Hakim. Persepsi apa yang muncul di benak teman-teman sekalian? Deddy Corbuzier, persepsi apa yang muncul di benak teman-teman sekalian setelah melihat foto ini atau mengenal namanya? Nah, yang mungkin teman-teman sekalian pasti yang sudah mengenal ini pasti akan mengatakan bahwasanya Andri Hakim itu adalah ahli, dia di bidang saham. Kemudian misalnya di Deddy Corbuzier itu adalah podcaster, YouTuber. Nah, kemudian ada Theodorik itu di bagian keuangan. Kemudian Timothy di kripto. Nah, itu adalah persepsi. Nah, persepsi itulah yang terbangun di audiens. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai personal branding. Nah, intinya secara simpel bahwasanya personal branding itu adalah nama dan makna. Itu menurut Pak Bi, salah satu pakar personal branding terbaik di Indonesia, teman-teman. Jadi mengatakan bahwasanya personal branding itu adalah nama dan makna. Jadi sesuatu yang ada namanya, lalu kemudian muncul persepsi tentang nama itu. Oke, kita lanjut. Ini gambaran sedikit tentang personal branding. Kekuatan personal branding sangat menentukan teman-teman sekalian, baik dari segi apa yang teman-teman sekalian bagikan di internet, bagikan di platform sosial media teman-teman sekalian sendiri. Karena dari situlah orang yang menonton akan muncul persepsi. Persepsi itulah yang disebut sebagai branding. Nah, misalnya teman-teman sekalian sering memposting tentang resep masakan, maka secara tidak langsung teman-teman sekalian sedang membranding diri teman-teman sekalian bahwasanya teman-teman sekalian ahli di bidang masak. Nah, dan secara tidak langsung pula audiens akan menerima bahwasanya teman-teman ini, kamu ini adalah orang yang pandai memasak. Nah, saat teman-teman sekalian mengafiliatkan sesuatu tentang masakan atau produk digital tentang resep masakan, maka orang-orang akan tidak ragu untuk membeli karena teman-teman sekalian sudah membangun personal branding itu. Nah, itulah kekuatan personal branding. Nah, sebelum terlalu jauh, saya mau tanya dulu, bahwasanya kalau teman-teman sekalian sakit gigi, misalnya, kamu akan lebih dan pilih percaya yang mana? Apakah dokter umum atau dokter spesialis gigi? Teman-teman sekalian bisa komen
sebentar. Apakah teman-teman sekalian pilih dokter umum atau dokter spesialis gigi? Jika teman-teman sekalian sedang merasa sakit gigi misalnya, kemudian diperhadapkan dengan dokter umum dan gigi. Nah, kira-kira teman-teman sekalian akan pilih yang mana? Ya, betul sekali, pasti dokter gigi. Walaupun si dokter umum ini bisa memberikan resep sesuai dengan apa yang diberikan oleh si dokter spesialis gigi, tapi brandingnya dokter ini adalah spesialis. Jadi teman-teman sekalian akan lebih percaya kepada yang spesialis. Sedangkan dokter umum, pasien yang misalnya sakit gigi atau sakit telinga atau kemudian sakit kulit, tapi dia atau teman-teman sekalian pasti akan percaya yang spesialis. Nah, itulah yang namanya niche, atau kita nanti akan membahas tentang niche. Jadi inilah yang namanya niche, teman-teman sekalian. Ini adalah powerfulnya daripada niche. Ini adalah power dari niche. Jadi pastikan teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian di sini, saya kelebihannya banyak. Lalu saya mau fokus di yang mana? Nah, kalau teman-teman sekalian jadi general atau banyak bidang, maka teman-teman sekalian bisa dari segi market akan membaca teman-teman sekalian adalah general atau umum di bagian dokter umum. Nah, kemudian dokter gigi pasti akan mendapatkan bayaran lebih tinggi dibanding dokter umum. Nah, begitulah kemudian gambaran daripada seseorang yang memiliki niche atau spesialis. Itulah kekuatannya, teman-teman. Nah, kita masuk yaitu menentukan niche. Dalam konteks affiliate dan bisnis di tahun 2026, niche adalah segmen pasar yang spesifik dan topik khusus yang menjadi fokus utama konten teman-teman. Nah, karena saat kita mengafiliat, teman-teman, bayangkan Instagram adalah sebuah mall atau toko raksasa atau toko yang sangat luas. Jika kamu coba menjual segala jenis baju, ada baju laki-laki, ada baju anak-anak, misalnya, intinya campur baur. Nah, kamu akan tenggelam di antara toko yang lain. Kenapa demikian? Karena kamu tidak memiliki niche. Nah, namun jika kamu menjual baju olahraga khusus untuk ibu hamil yang ingin yoga, maka itu artinya kamu sudah memiliki niche di situ karena sudah spesifik. Orang yang tepat akan langsung tahu bahwasanya toko kamu ada di sudut mana, ada di lokasinya di mana. Karena ini mereka pasti akan mencari solusi yang menjadi masalah mereka dan langsung muncul di benaknya bahwasanya toko ini menjual begini. Nah, beda halnya jika general, teman. Jadi pastikan niche adalah sesuatu yang sangat penting untuk memulai affiliate atau teman-teman sekalian ingin membuat konten atau apapun itu. Nah, mengapa niche penting? Yang pertama adalah kejelasan algoritma. Kemudian karena niche itu membantu algoritma memahami bahwasanya audiens kamu cocoknya yang mana. Kemudian dia akan men-share semua kontennya ke orang-orang yang minat kepada hal itu. Nah, kemudian otoritas dan kepercayaan. Ya, audiens akan lebih mudah percaya, apalagi saat teman-teman sekalian membagikan konten khusus yang tentang niche teman-teman. Nah, dari sana saat di sesi akhir atau di suatu saat tertentu teman-teman menawarkan sesuatu yang berhubungan dengan niche teman-teman, maka orang tidak akan ragu lagi untuk membeli. Nah, kemudian efisiensi dan monetisasi. Jadi kita akan lebih mudah untuk mendapatkan untung dari sana. Karena kita jual apapun tentang niche kita, maka orang akan sudah percaya. Misalnya seperti tadi, misalnya teman-teman sekalian, misalnya teman-teman kita lihat, misalnya Theo Derek tadi tentang keuangan. Nah, dia di niche keuangan, misalnya di niche keuangan, kemudian teman-teman melihat penawarannya dan sudah percaya, dan teman-teman sekalian mendapatkan penawaran dia misalnya membuat produk digital tentang keuangan, entahkah itu cara untuk mengelola uang, ataukah itu produk digital tentang cara membedakan cara untuk investasi jangka panjang, maka teman-teman sekalian tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut karena teman-teman sekalian sudah percaya bahwasanya yang menawarkan ini memang ahlinya.
Nah, ada cara untuk menentukan niche. Teman-teman sekalian bisa lihat dengan 3 pillars, yaitu lihat apa passion teman-teman sekalian atau keahliannya teman-teman apa, kemudian lihat market demand, baik dari segi market size-nya, baik dari segi demand-nya. Karena teman-teman sekalian pastikan juga jika teman-teman sekalian punya keahlian, pastikan juga dia punya pasar. Nah, kemudian lihat juga dari segi profitability-nya, yaitu apakah di situ kita bisa cuan jika teman-teman sekalian sesuaikan dari segi keahliannya atau apapun yang ingin teman-teman sekalian bangun. Nah, selanjutnya strategi konten affiliate yang relevan. Nah, kita mulai masuk teman-teman dari segi strategi konten, karena mau tidak mau teman-teman sekalian kita harus mampu untuk sharing ke media atau ke medsos teman-teman sekalian. Nah, tentu saja kita akan lihat dari awal, bahwasanya kita akan bahas juga lebih awal lagi. Mungkin teman-teman moderator mungkin ini sampai jam berapa ya? Saya lupa tadi. Oke, sebentar. Oke, saya lanjut aja ya. Membuat konten atau mengafiliat sesuatu pasti harus market harus butuh. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian harus pahami kondisi audiens saat ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian tidak harus hanya membuat atau menjual produk. Nah, intinya kalau kita menawarkan sesuatu itu tidak hanya harus jualan. Kenapa? Karena orang itu biasa malas dijualin, biasa risih kalau dijualin. Nah, tapi teman-teman sekalian harus mampu menjawab masalah orang-orang. Nah, ini yang paling penting. Nah, dengan menjawab masalah orang-orang, lalu kemudian teman-teman sekalian menghadirkan solusi dari sana. Nah, dan solusinya adalah produk atau apapun yang teman-teman sekalian jual, itu adalah solusinya. Nah, kita akan membahas strategi. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, pastikan teman-teman sekalian harus mampu tadi dikenal sebagai ahlinya. Nah, apapun itu, entahkah itu di TikTok ataukah di Instagram, teman-teman sekalian harus optimasi profil akunnya. Karena dari sana teman-teman sekalian kepercayaan audiens akan muncul saat mengunjungi akun teman-teman. Nah, misalnya mulai dari username, foto profilnya harus jelas, kemudian bio-nya, kemudian sorotan profilnya, atau kemudian sampai kemudian pin konten utama. Teman-teman sekalian bisa screenshot atau foto ini, lalu kemudian teman-teman sekalian nantinya bisa optimasi mulai dari username sampai kemudian pin konten utama. Nah, sebenarnya sangat luas jika kita mau membahas secara umum teman-teman, tapi kita akan khusus untuk mengkerucutkan sampai kemudian bagaimana teman-teman sekalian bisa memulai konten dan bisa mengafiliat dan caranya sampai di akhir. Oke, next. Nah, cara untuk membuat konten affiliate yang tepat, natural, tanpa hard selling, artinya tidak terlalu menjual. Jadi kita membuat konten itu bagaimana supaya tidak terlalu menjual, karena kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya orang itu malas dijualin, orang akan merasa risih dijualin. Nah, misalnya teman-teman sekalian sama halnya, misalnya teman-teman sekalian lagi nongki di misalnya teman-teman sekalian langsung ada tiba-tiba sales apapun itu datang menghampiri teman-teman sekalian, langsung menawarkan jualan, beli ini. Kalaupun teman-teman sekalian beli, itu mungkin karena kasihan. Nah, oke, selanjutnya yang pertama itu adalah teman-teman sekalian harus ubah mindset dari jualan menjadi sebuah story atau cerita. Nah, kembali lagi, orang tidak suka dijualin, tapi suka mengintip pengalaman orang lain. Awalnya, misalnya produk ini bagus banget.
Halo, cek. Ya, ya tadi sempat hilang sedikit Kak. Tadi sampai mengubah cara jualan dengan bercerita dari pengalaman, sampai di situ. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi orang tidak suka dijualin, tapi orang suka membeli. Nah, jadi teman-teman sekalian saat menawarkan produk, entahkah itu membuat konten ataukah secara langsung, pastikan teman-teman sekalian itu tidak hard selling. Kalaupun hard selling itu ada kondisi-kondisi tertentu, baru kemudian boleh hard selling. Nah, oke, selanjutnya pakai format story based content. Teman-teman sekalian, banyak sekali struktur dalam membuat konten, akan tetapi ini saya berikan contoh sedikit. Misalnya dengan menggunakan rumus situasi, kemudian masalah, kemudian solusi, dan hasil. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita masuk misalnya di situasi. Misalnya teman-teman sekalian bisa gunakan format sesimpel itu. Nah, ini situasinya. Kemudian kita masuk ke masalah. Banyak sekali kasus ditolak cuma karena nama mereknya ternyata sudah dipakai orang lain. Saya sempat hampir daftar juga tapi tanpa cek dulu. Untungnya saya nemu tools ini. Nah, ini kita perlahan-perlahan sampai kemudian masuk ke solusi. Tanpa sadar mereka sedang dijualin. Nah, untungnya saya nemukan solusi ini. Jadi tools ini yang bantu saya untuk cek nama merek sebelum didaftarkan. Jadi bisa meminimalisir resiko ditolak. Cara pakainya juga simple, tinggal tulis nama merek yang mau dipakai lalu pilih kelasnya. Nah, ini secara tidak langsung kita sedang jualan. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat apakah nama itu masih aman atau tidak. Menurut saya ini penting banget, apalagi kalau kamu serius mau bangun brand. Kalau kamu mau coba juga, aku taruh linknya di bio. Nah, artinya mereka akan merasa dia akan dibantu. Padahal secara tidak langsung mereka sedang dijualin. Nah, beda ceritanya kalau teman-teman sekalian langsung bilang, silahkan pakai tools ini. Mau daftar merek, pastikan kamu pakai tools ini. Nah, itu adalah contoh hard selling. Nah, jadi pastikan produk itu masuk di bagian cerita. Jadi bukan fokus utama. Oke, selanjutnya fokus ke relatable moment. Jadi teman-teman sekalian bisa bikin audiensnya bilang, ya ini saya. Jadi saat teman-teman sekalian menawarkan sesuatu, pastikan relate, pastikan audiens merasa bahwasanya, oh ya ini yang saya butuhkan. Artinya ini yang saya tunggu-tunggu. Nah, misalnya hooknya contoh, kalau gaji kamu selalu habis sebelum akhir bulan, nah orang yang merasa akhir bulan dia selalu habis, maka dia akan, wah ini saya banget. Atau misalnya kalau kamu pernah merasa stuck di kerjaan, ini adalah contoh hook untuk kemudian kita membangun momen yang tepat atau memberikan retensi kepada audiens bahwasanya ini adalah kamu dan saya akan hadir untuk membawakan solusi. Nah, jadi inilah yang kemudian membuat orang untuk berhenti scroll dalam membuat konten ya teman-teman. Nah, kemudian tadi sisipkan produk secara halus. Jadi kita memasukkan produk secara halus. Misalnya, ya untung ada tools ini. Jadi seandainya mungkin tidak ada tools ini, saya tidak tahu bagaimana lagi. Jadi ini jika kamu mau coba untuk daftar merek, kamu bisa gunakan ini supaya kamu tidak bingung lagi seperti saya dulu. Jadi kita memasukkan sisipkan produk secara halus. Nah, kemudian pastikan setiap konten atau setiap copywriting atau teman-teman sekalian mengafiliatkan sesuatu produk, pastikan ada call to action. Tapi tidak memaksa atau tidak hard selling. Orang tidak suka dijualin. Jadi itu kembali lagi. Kecuali teman-teman sekalian sudah punya audiens yang percaya atau sudah melihat konten teman-teman sekalian berkali-kali, maka dalam hard selling itu tidak jadi masalah. Nah, misalnya kalau kamu mau coba juga, kamu bisa akses di bio saya.
Nah, jadi ini akan menimbulkan rasa-rasa yang elegan atau kepercayaan. Nah, dalam mengafiliat teman-teman sekalian, jadi itu tadi dalam membuat konten, tips sedikit, kita akan membahas lebih dalam lagi berikutnya. Kemudian dalam mengafiliat, pasti teman-teman sekalian dalam memilih niche, tidak dipungkiri pasti akan banyak juga yang berada di niche yang sama. Tapi kabar baiknya teman-teman, kembali lagi bahwasanya itu adalah kompetitor, tapi bukan musuh. Tapi teman-teman sekalian bisa manfaatkan sebagai kompas. Nah, maksudnya bagaimana? Teman-teman sekalian bisa lihat dari segi kontennya, dari segi penyampaiannya. Teman-teman sekalian bisa riset. Kemudian bisa ketahui apa tujuan utamanya, bagaimana standar kualitas kontennya, bagaimana standar kualitasnya, apa yang bisa kemudian diambil dari mereka, lalu kemudian kita modif ataukah kemudian kita membuat lebih berkualitas lagi dengan mengambil referensi dari mereka. Nah, misalnya teman-teman sekalian, apapun jenis niche-nya, cari niche yang sama atau kompetitor teman-teman sekalian, lalu ambil sebagai kompas dan pastikan kompetitor itu adalah orang-orang yang memang sudah di atas standar. Nah, jadi pastikan ini teman-teman sekalian bisa copy strategi mereka. Jadi teman-teman sekalian, misalnya ada kompetitor, ini sudah sangat banyak, kompetitornya sudah sangat banyak. Tidak seperti itu. Maka teman-teman sekalian kembali lagi harus mampu bersaing, karena affiliate ini sangat luas teman-teman sekalian. Orang itu sudah mulai sadar bahwasanya affiliate ini adalah sumber income yang bisa dikerjakan dari mana saja. Jadi wajar saja jika banyak sekali orang yang kemudian terjun ke dalam lingkup affiliate. Nah, kita masuk membahas tentang konten viral. Kenapa ini penting? Karena dalam mengafiliatkan sesuatu atau menjual produk, teman-teman sekalian pasti butuh yang namanya audiens. Karena audiens inilah yang akan membeli apa yang teman-teman sekalian tawarkan. Nah, yang pertama kita harus pahami dalam dunia konten bahwasanya ada 2 indera yang bisa kita hack. Dari total 5 indera yang dimiliki manusia, hidung, lidah, kulit, mata, dan telinga, yang bisa kita hack dalam dunia sosial media, itu hanya ada 2 teman-teman sekalian, yaitu mata dan telinga. Jadi pastikan teman-teman sekalian hack mata dan telinga audiensnya. Baik dari segi kualitas konten, baik dari segi kualitas suara, baik dari segi intonasi, baik dari segi copywriting yang kemudian didengar atau kemudian yang dilihat. Karena dari segi hidung tidak mungkin teman-teman sekalian audiens bisa mencium bau teman-teman sekalian. Ataukah kemudian kulit, tidak mungkin teman-teman sekalian audiens bisa meraba atau merasakan teman-teman sekalian atau bersalaman langsung dengan audiens. Jadi hanya ada 2, yaitu pastikan dari segi kontennya berkualitas, kemudian dari segi hooknya kita hack betul-betul penglihatan audiens supaya muncul, wow, ini orang wajib saya dengarkan. Nah, kembali lagi apa yang dilihat oleh audiens dan apa yang didengar. Kemudian dalam membuat rumus konten teman-teman, pasti di 3 detik pertama itu penentu dalam konten. Jadi pastikan hooknya benar-benar nge-hook, memancing audiens untuk berhenti scroll. Karena audiens itu sangat cepat dalam scroll teman-teman sekalian, dan dia hanya akan berhenti jika di 3 detik pertama sebuah konten itu menarik didengar atau dilihatnya. Nah, saya percepat. Untuk di Instagram, teman-teman sekalian, saya ambil contoh di Instagram, ada beberapa jenis format konten seperti foto tunggal, reels, carousel, kemudian story. Nah, kita bahas di 3 ini, bahwasanya di foto tunggal apa yang dilihat. Nah, yang dilihat misalnya harus berkualitas, tidak buram misalnya. Kemudian dari segi kata-katanya, kalimatnya, itu kemudian masuk betul-betul dan sesuai dan relate. Kembali lagi harus relate. Nah, kita lihat reels ini, POP cukup satu website ini bisa membuat kamu jadi kaya. Nah, ini adalah hook namanya. Di 3 detik pertama supaya dia bisa lanjut menonton.
Nah, begitupun dengan carousel atau carousel itu di slide pertama harus benar-benar dari segi kualitas kontennya, kemudian dari segi kalimatnya harus betul-betul relate dan kemudian kualitas kontennya bisa powerful atau maksimal. Nah, jadi yang dihack itu ada dua, kembali lagi teman-teman. Nah, misalnya saat teman-teman sekalian mengafiliatkan sesuatu dalam membuat konten, pastikan kembali lagi ada call to action. Nah, di akhir misalnya di konten ini misalnya saya berikan call to action komen belajar, lalu aku akan kirim PDF. Nah, jadi kita mengadakan call atau menyuruh audiens untuk melakukan tindakan, untuk melakukan komen, lalu kemudian kita akan lebih lanjut mengarahkan sampai kemudian ke toko online kita atau ke link affiliate kita. Nah, itulah kuncinya. Link affiliate, teman-teman sekalian, itu harus ramai karena kita harus mampu membuat konten viral dan harus mampu untuk mengarahkan audiensnya masuk ke linknya. Karena sekalipun hanya viral saja tapi tidak ada yang masuk ke link affiliate-nya, maka itu juga akan sama dengan nol. Kalaupun ada yang beli pasti akan sangat minim. Maka itulah pentingnya call to action, yaitu pastikan di akhir konten mengarahkan audiens untuk bertindak, untuk sampai ke link affiliate kita. Jadi dalam membuat konten teman-teman sekalian, cari misalnya di pertama yang seniche dengan teman-teman sekalian, atau yang satu pembahasan konten yang sama, kontennya hampir sama, teman-teman sekalian lihat konten mana mereka yang viral. Lalu lihat bagaimana kualitas kontennya. Lalu kemudian teman-teman sekalian bisa save, misalnya di Instagram atau di TikTok atau bahkan di Facebook, teman-teman sekalian bisa membuat koleksi di situ, misalnya bank konten. Jadi silahkan save. Saat teman-teman sekalian ingin membuat konten, teman-teman sekalian bisa mengambil referensi dari sana. Dan itu kan sudah terbukti viral. Jadi teman-teman sekalian tinggal ambil konsepnya lalu buat serupa. Nah, jadi ini tadi silakan teman-teman sekalian cari konten yang viral. Misalnya ini ada 17 juta views, dan relate dengan apa yang ingin teman-teman sekalian jual atau apapun jenis teman-teman sekalian. Lalu kemudian save menjadi di bank konten, buat koleksi tersendiri untuk bank konten. Khususnya ini berguna saat teman-teman sekalian mau membuat sebuah konten atau mau membuat ide konten, menciptakan ide konten, teman-teman sekalian bisa langsung membuka koleksinya di bank konten, langsung melihat semua konten-konten yang sudah teman-teman sekalian save. Lalu di sana teman-teman sekalian bisa ambil referensi untuk membuat konten, baik dari segi hooknya, dari segi kualitasnya, dari segi strukturnya, kalimatnya, dan semua elemen-elemen yang ada di konten itu. Jadi tinggal kita duplikasi dan kita modif langsung. Nah, untuk mulai membangun akun lebih grow, untuk mendapatkan followers teman-teman sekalian lebih cepat, itu memang disarankan untuk membuat konten reels untuk di awal. Nah, entahkah itu di TikTok, video, ataukah di Instagram, ataukah entah di Facebook teman-teman sekalian, atau bahkan sampai di YouTube, YouTube Short. Nah, ini sangat disarankan. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak sekali cara membuat konten reels. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman sekalian yang mau mengetahui bagaimana ada beberapa jenis untuk membuat konten reels, teman-teman sekalian bisa komen lanjut supaya saya bisa melihat bahwasanya teman-teman sekalian mau betul-betul mengetahui cara untuk membuat konten reels yang viral dan bisa jualan apapun teman-teman sekalian bisa lebih banyak, ataukah kemudian teman-teman sekalian dalam mengafiliatkan sesuatu produk itu bisa lebih mudah dalam menjualnya. Jadi ini berguna untuk semua teman-teman sekalian, entahkah itu di Shopee, entahkah itu di TikTok, entahkah itu di Instagram, ataukah di Facebook. Cara untuk membuat konten. Nah, yang pertama,
membuat konten video dengan berbicara langsung, kemudian dengan tampil muka. Jadi ada dua teman-teman sekalian, berbicara langsung dan tampil muka. Teman-teman sekalian bisa lihat ini. Jadi dari segi wajah itu kita kelihatan langsung wajahnya. Kemudian langsung berbicara. Nah ini ada dua. Ini jenis yang pertama. Caranya sangat gampang teman-teman sekalian. Tinggal buat skripnya. Entahkah itu teman-teman sekalian menggunakan ChatGPT untuk membuat skrip konten. Misalnya teman-teman sekalian ingin membahas tentang apapun di niche-nya. Misalnya saya di niche tentang digital marketing. Misalnya saya mau membahas tentang affiliate. Lalu saya akan membuat skripnya terlebih dahulu di nomor 1. Lalu kemudian pastikan untuk di Lake Studio-nya teman-teman sekalian bisa lihat di konten ini, di background-nya pastikan Lake Studio-nya, karena kembali lagi kita mau hack visual audience, mata audience. Jadi kita perbaiki dari segi lighting, kemudian dari segi background-nya. Ini berguna untuk menghack mata audience. Kemudian yang ketiga itu perbaiki penampilan. Nah, ini bagian dari hack audio, hack hack mata juga. Kemudian menggunakan mic atau audio yang bagus. Nah, setelah itu baru kemudian kita take konten. Nah, ada banyak sekali cara teman-teman sekalian dari segi script konten. Teman-teman sekalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, misalnya script kontennya ini misalnya di caption. Misalnya script saya itu ada di caption. Misalnya ada 3 dasar yang perlu kamu siapin. Nah, cara membuatnya itu sangat gampang teman-teman sekalian. Jika teman-teman sekalian menggunakan CapCut, di situ ada fitur yang di dalamnya ada teman-teman sekalian bisa taruh di situ skripnya. Lalu teman-teman sekalian sambil ambil rekaman, kemudian juga membaca. Tinggal teman-teman sekalian kondisikan matanya supaya tidak terlalu kentara membaca. Misalnya saya tulis di sini, dalam affiliate ada 3 hal yang perlu kamu siapkan. Cut, itu di hook. Nah, kita cut dulu. Nanti diedit. Nah, setelah hook baru masuk lagi. Kita lihat lagi script. Yang pertama, skill yang harus disiapkan adalah menjadi orang yang terlihat profesional. Nah, misalnya seperti itu. Lalu lanjut sampai kemudian kita cut saja sampai teman-teman sekalian sampai di akhir, sampai di call to action. Nah, jadi jika kamu tertarik, kamu bisa langsung komen belajar, lalu saya akan kirimkan linknya di bio kamu. Nah, dan tidak perlu, kalaupun belibet, pasti belibet di awal. Nah, tapi baiknya sekarang itu ada tools yang bisa kita manfaatkan. Tinggal edit konten, lalu cut yang belibet, atau cut teman-teman sekalian tinggal baca. Nah, ini untuk jenis konten yang untuk teman-teman sekalian yang tidak introvert. Nah, ini untuk jenis konten teman-teman sekalian yang tidak yang teman-teman sekalian yang percaya diri, tampil muka, percaya diri dilihat orang. Nah, kita lanjut ke jenis selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman sekalian di sini ada, wah, saya tidak pede bicara di depan kamera nih. Saya belibet. Saya belum bisa, saya tidak terbiasa. Saya takut dilihat orang. Jadi bagaimana solusinya? Nah, jika kamu tidak bisa cara yang tadi, maka ada cara kedua. Yang kedua, membuat video konten berbicara tidak langsung dan tampil muka. Nah, misalnya teman-teman sekalian masih berani tampil muka deh, tapi teman-teman sekalian tidak bisa atau terlalu kaku jika langsung berbicara di depan kamera. Nah, teman-teman sekalian tinggal buat klip video, teman-teman sekalian tinggal ambil video di seperti ini, klipnya, lalu kemudian klipnya disatukan, dan teman-teman sekalian buat skrip kontennya, lalu teman-teman sekalian banget orang yang mau presentasi tapi tidak punya waktu dalam buat desain PPT. Jadi skripnya sudah ada. Jadi teman-teman sekalian tinggal rekam sambil dibaca. Lalu kemudian diedit, dan semua klip videonya
itu disatukan, lalu kemudian dimasukkan suaranya yang sudah kemudian tadi direkam. Nah, untuk di cara pertama sampai cara kedua, apakah teman-teman sekalian paham? Nah, mungkin bisa dikomen dulu terlebih dahulu, supaya saya bisa lanjut. Oke, paham ya teman-teman sekalian? Jadi yang tadi tampil muka dan berbicara langsung, yang kedua ini dia tidak berbicara langsung, tampil, jadi masih bisa. Nah, oke, kita masuk ke konten berikutnya. Nah, mungkin ada teman-teman sekalian yang tadi, wah saya nggak pede bicara, insecure, suara aku cempreng, jadi bagaimana? Nah, misalnya teman-teman sekalian, wah nanti saya takut apa kata orang lain, keluarga, teman, dan semacamnya. Nah, jika kamu tidak bisa cara kedua, maka ada cara ketiga. Cara ketiga bagaimana? Nah, tetap tampil muka tapi tidak berbicara, tidak ada rekaman, tidak ada voice over apapun. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kontennya contohnya seperti ini. Jadi tinggal siapkan materi kontennya, set audionya, kemudian backgroundnya, lihat kualitas videonya, kemudian teman-teman sekalian tinggal take konten, lalu edit kontennya dengan menyesuaikan isi dan audio, lalu buat copywriting caption seperti ini, dan lalu tinggal posting. Jadi ini hanya sampai 5-7 detik konten seperti ini. Nah, misalnya tidak mau lagi tampil muka, misalnya tidak bisa lagi tampil muka, wah saya semuanya tidak bisa, HP kamera saya jelek, atau saya tidak pede bicara, tidak pede tampil muka, ini bagaimana? Ini solusinya bagaimana? Nah, maka ada cara keempat. Ini cara yang tidak tampil muka. Ini salah satu reels saya, teman-teman sekalian. Itu tidak tampil muka sama sekali, tidak bicara sama sekali, tapi kontennya bisa viral dan bisa menghasilkan followers yang banyak. Ini bahkan dari segi like itu tembus 51.000, kemudian dari segi di bagian sini ada yang tembus 46.000 like dan 6 jutaan views. Sebenarnya masih banyak lagi jenis konten video, teman-teman sekalian. Semua cara buat konten reels ini bisa menarik banyak audiens untuk membeli produk affiliate kamu. Jadi kembali lagi, jika kita punya produk yang diafiliatkan, pastinya kita butuh pembeli. Nah, pastinya kita membutuhkan audiens yang banyak. Nah, untuk mendapatkan audiens yang banyak, mau tidak mau teman-teman sekalian harus membuat konten viral. Karena kembali lagi bahwasanya di sini semua orang itu punya potensi viral yang sama. Tinggal teman-teman sekalian mau konsisten atau tidak. Silahkan pilih jenis konten tadi, teman-teman sekalian. Silahkan pilih. Nah, untuk di link ini, teman-teman sekalian, untuk di bagian contohnya, ini bisa diklik lihat konten. Nah, mungkin teman-teman sekalian di grup teman-teman mungkin bisa meminta ke panitia untuk di materi ini supaya teman-teman sekalian bisa langsung klik contoh kontennya, dan di bagian sini bisa diklik bagian ini supaya teman-teman sekalian bisa langsung melihat contohnya. Nah, oke, next. Jadi teman-teman sekalian, di awal tidak ada yang sempurna. Maksimalkan apa yang teman-teman sekalian punya sekarang. Sekalipun HP-nya burik atau kameranya burik dan semacamnya, itu perlahan teman-teman sekalian bisa upgrade skillnya, upgrade skill kontennya, upgrade skill alat kontennya, sampai semua jenis konten reels sebelumnya bisa kamu buat. Nah, saya pun dulu bertahap teman-teman sekalian. Dari yang awal saya tidak berani tampil muka, tapi saya mau mendapatkan audiens yang banyak. Bahkan tidak mampu untuk berbicara langsung tapi saya tetap menggunakan apa yang saya miliki, lalu kemudian memanfaatkan semua yang saya miliki dan fokus kepada apa yang saya miliki. Jadi teman-teman sekalian fokus ke apa yang teman-teman sekalian miliki sekarang. Nanti perlahan teman-teman sekalian bisa upgrade dari segi kamera,
bisa upgrade dari segi kemampuan berbicara atau kemampuan membuat konten, edit konten dan semacamnya. Ya, teman-teman sekalian bisa lihat ini, views saya, konten saya mendapatkan 200.000 like. Itu sama sekali tidak menampilkan muka, tidak menampilkan suara. Sampai kemudian di tahap berikutnya saya berani menampilkan muka, sekalipun hanya sesekali. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian kontennya, tapi saya tidak berani berbicara. Saya tidak berani berbicara langsung. Nah, tapi sampai akhirnya saya berani untuk tampil muka. Lalu kemudian kamera mulai saya upgrade sedikit demi sedikit. Dari yang awalnya sangat gelap seperti ini, saya bisa upgrade lagi sampai kemudian teman-teman sekalian, sampai di tahap selanjutnya saya sudah bisa perlahan-perlahan untuk kemudian menguasai semua jenis konten tersebut yang tadi kita bahas. Jadi bisa berbicara, kemudian bisa langsung kemudian dari segi lighting semuanya kita upgrade perlahan. Jadi semuanya perlahan teman-teman sekalian, semuanya berproses. Jadi cukup sekalipun sekarang saya masih jauh dari kata sempurna, tapi saya harus terus belajar, karena belajar agar terus bertumbuh lebih baik dari hari kemarin. Jadi teman-teman sekalian manfaatkan yang ada dan terus tumbuh dan belajar. Nah, oke, selanjutnya monetisasi dengan affiliate. Nah, ini kita mau cuan ini. Kita mau dapatkan penghasilan dari affiliate. Teman-teman sekalian, dalam affiliate itu banyak sekali teman-teman sekalian. Tapi kita perlu bedakan bahwasanya bisa affiliate produk fisik seperti baju, kita bisa menjual baju atau kemudian peralatan rumah tangga, itu semua dalam kategori produk fisik. Itu produk fisik, misalnya buku, itu semua produk fisik. Nah, kemudian ada lagi yaitu produk affiliate, produk digital. Nah, produk digital itu yang seperti apa? Nah, seperti tadi produk yang sudah dipaparkan oleh teman-teman panitia seperti produk dari Mebiso atau Jagoan Hosting. Nah, itu semua adalah produk digital. Produk digital yang bisa kemudian kita akses lewat digital, tapi bisa membantu sebuah masalah, untuk menyelesaikan sebuah masalah, ataukah kemudian tidak bisa kita sentuh fisiknya, tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, seperti software atau tools AI misalnya, ataukah kemudian e-book, ataukah kemudian e-course, itu semua adalah jenis produk digital. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, apa perbedaan karakteristik produk fisik dan produk digital dalam affiliate? Yang pertama dari sisi distribusi. Nah, mungkin teman-teman sekalian pernah affiliate di TikTok atau di Shopee kan misalnya. Teman-teman sekalian, dari segi distribusi itu setelah teman-teman sekalian menjual, maka dari pihak seller, dari pihak yang punya produk, pasti pertama akan mengirim produknya, kemudian perjalanan sampai 4 hari, kemudian sampai ke customer 2 hari sampai 4 hari. Nah, kemudian dari segi kompetitor sangat banyak. Dari segi orang yang kemudian affiliate di bagian ini itu juga sangat banyak. Nah, itu produk fisik. Nah, kemudian beda halnya jika produk digital. Produk digital itu dia sistemnya semuanya serba digital. Jadi produknya digital, kemudian produknya digital, kemudian sistem pengirimannya semua serba digital. Dan aksesnya pun itu serba digital. Nah, kemudian itu bisa dari segi pencairan itu biasanya cepat kalau produk digital. Nah, di awal juga teman-teman sekalian, saya juga pernah mengafiliat sebuah produk, dan itu dari segi margin sangat tebal sekali, bahkan sampai 30% itu marginnya. Kemudian ya, jadi kalau saya melihat dari segi keunggulan, semua ada keunggulan masing-masing. Tapi jika kita mau untuk fokus di salah satu bidang yang kemudian paling cocok untuk di era sekarang, teman-teman sekalian bisa juga pilih produk digital tanpa kemudian menyampingkan produk fisik. Tapi jika teman-teman sekalian mau komisinya
tebal, ataukah kemudian marginnya tinggi, ataukah kemudian dari segi distribusinya pencairannya cepat, maka teman-teman sekalian bisa pilih produk digital. Karena memang dari segi produk digital itu bisa terjadi pembelian ulang. Nah, dari pembelian ulang ini itu bisa terjadi kemudian pemasukan komisi yang berkelanjutan. Misalnya berlangganan seperti itu teman-teman sekalian. Jika teman-teman sekalian mengafiliatkan sebuah produk, misalnya dari produk Demibiso atau dari produk Jagoan Hosting, lalu kemudian dari segi toolsnya teman-teman sekalian mendapatkan penjualan dari sana. Misalnya ya. Lalu kemudian teman-teman sekalian menjual. Lalu kemudian ada customer yang kemudian membeli melalui link affiliate teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi seperti tadi yang dipaparkan oleh teman-teman panitia, sampai ke ini sampai 200.000 atau customer teman-teman sekalian yang di awal sampai di misalnya di bulan pertama, bulan kedua dia kembali berlangganan lagi, bulan ketiga kembali berlangganan lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian tidak jualan lagi, jadi tinggal ambil komisinya. Nah, itu keunggulan dari produk digital. Kemudian dari sisi scalability, ya, jadi kita bisa lebih mudah untuk scale up, kita bisa lebih mudah untuk menjangkau orang-orang, dan tidak harus kemudian memberikan, artinya cukup media yang teman-teman sekalian sebar, lalu kemudian mengarahkan ke link affiliate-nya, lalu kemudian di sana bisa terjadi transaksi penjualan, dan di sana teman-teman sekalian dari segi komisi teman-teman sekalian bisa langsung ambil. Nah, jadi apa keunggulan produk digital dalam affiliate? Kembali lagi tadi ada komisi penjualan tinggi, jadi teman-teman sekalian bisa mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Misalnya teman-teman sekalian dari segi menjual produk fisik yang misalnya tadi sampai hanya 10.000, 20.000 misalnya, sampai 10% saja, kemudian itu pun dari segi 10%-nya itu dari segi nilainya tidak tinggi. Tapi jika produk digital itu sampai 30%, dan di lain sisi komisinya juga tinggi nilainya. Nah, kemudian yang kedua ada peluang recurring income atau penghasilan berulang. Nah, jadi kita cukup menjual sekali, lalu kemudian jika setiap bulan customer kita melakukan langganan terus, di bulan selanjutnya dia menggunakan lagi toolsnya atau membeli lagi kembali, karena dia beli pertama melalui link teman-teman sekalian, maka jika sampai kemudian 12 kali mereka berlangganan, maka di saat itu juga teman-teman sekalian mengambil penghasilan itu 12 kali juga, sekalipun teman-teman sekalian hanya jualan 1 kali. Nah, itulah keunggulan dari produk digital dalam sistem affiliate. Nah, jadi kembali juga bahwasanya di sini tidak perlu keluar modal banyak atau sampel produk misalnya. Jadi misalnya teman-teman sekalian dalam produk fisik, teman-teman sekalian harus membeli sampelnya terlebih dahulu. Harus membeli sampelnya. Nah, kemudian dari segi sampelnya kemudian mengambilkan konten yang modal, teman-teman sekalian akan kembali lagi untuk mencari sampel atau produk lain dengan kembali lagi sampel yang lagi. Jadi berapa banyak yang teman-teman sekalian affiliate-kan, maka sebanyak itu pun sampel yang teman-teman sekalian beli. Nah, itu misalnya jika teman-teman sekalian masih pemula. Nah, karena otomatis brand tidak akan mau untuk memberikan produknya begitu-begitu saja. Nah, jika teman-teman, tapi beda halnya dengan produk digital, teman-teman sekalian tidak perlu ada sampel. Teman-teman sekalian cukup perlu marketing kitnya, seperti brosurnya, seperti link affiliate-nya, landing page-nya, lalu tinggal disebar. Nah, jadi tidak ada sampel atau modal yang keluar dari sana. Jadi itu perbedaan yang sangat jelas teman-teman sekalian. Nah, oke, sampai di sini mungkin kita lanjut di sesi pertanyaan.
Oke, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Hamzah. Wah, menarik banget ilmu dan insight-nya ini ya. Ini adalah hal-hal baru gitu ya buat Sohibul Ngalup. Jadi biar belajar konten, belajar jadi afiliator, karena tadi udah banyak insight dan pesan-pesan dari materi dari Kak Hamzah, mulai dari caranya bikin bio profile, terus abis gitu teknis bikin konten, ngeditnya gitu kan. Itu banyak banget insight dari Kak Hamzah. Oke, sebelum kita masuk sesi Q&A, kita mau foto bareng dulu ya Kak Hamzah ya, bareng Sohibul Ngalup yang ada di sini. Boleh teman-teman semua on cam gitu ya. Nanti akan dibantu sama teman-teman operator untuk screenshot bareng-bareng gitu ya. Boleh on cam terlebih dahulu, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, oke. Silahkan yang on cam, kalau mau on cam boleh kita foto bareng-bareng terlebih dahulu. Teman-teman operator, apakah sudah siap untuk dibantu foto? Udah siap atau belum? Oke, sudah siap. Oke, kita mulai foto bersamanya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, foto lagi di halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua, dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya mau nanya-nanya boleh juga on cam dan juga di kolom komentar, komen di kolom komentar. Nah, sebelum sesi Q&A, Madam mau kembali mengingatkan gitu ya. Di sesi kali ini kami akan membagikan produk digital gratis dari Jagoan Hosting dan juga dari Mebiso. Nanti teman-teman ini bisa mendapatkan free produk digital gratis, karena tadi sesuai yang kata Kak Hamzah barusan ya. Jadi kita akan membagikan produk digital ini secara gratis buat teman-teman, baik dari Jagoan Hosting maupun dari Mebiso. Kemudian nanti teman-teman boleh mencoba secara langsung dan akhirnya membuat konten, dan kemudian teman-teman akan mendapatkan kode promo khusus seperti itu. Jadi nanti jika ada yang melakukan pembelian, maka teman-teman akan mendapat komisi gitu. Besaran komisinya berapa banyak sih? Boleh next teman-teman operator? Nah, ini untuk produk digital Jagoan Hosting, kami menyediakan komisi sebesar 30%, dan ini cairnya itu setiap tanggal 5 gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa nih buat teman-teman tambahan gitu ya, buat tambahan di tanggal tua gitu ya. Dan kalau misalnya butuh duit cepet gitu, bisa banget. Dan memang benar-benar ini komisinya sesuai dengan kata Kak Hamzah tadi juga, bisa jadi recurring income gitu ya. Jadi semakin banyak bikin konten, bisa dapat potensi cuan lebih banyak, dan akhirnya juga lebih cepat, dan bisa dapat komisi yang lebih banyak karena komisinya 30%. Dan untuk produk digital Mebiso, yaitu untuk produk dokumen hasil analisis, akan mendapatkan komisi 199.000 per transaksi jika ada yang melakukan pembelian DHA. Dan juga jika Sohibul Ngalup ada teman-teman yang pengen daftar merek nih, boleh next teman-teman operator. Buat teman-teman yang pengen daftar merek, maka teman-teman akan mendapatkan komisi sebesar 299.000 gitu. Jadi benar kata Kak Hamzah tadi, karena komisi lebih besar dan akhirnya itu tepat banget gitu ya di tanggal-tanggal yang rawan gitu ya. Jadi bisa menambah potensi cuan teman-teman semua kayak gitu. Dan nanti untuk detailnya boleh next. Untuk detailnya gimana sih caranya ini bikin konten produk digital dan kerja, boleh join affiliate dan scan barcode-nya, dan nanti dari barcode ini bisa terhubung ke WhatsApp gitu ya, dan nanti akan berkomunikasi dengan Manda untuk kita diskusi kolaborasi, kira-kira ini nanti bentuk kontennya kayak gimana sih, mau dibuat kayak seperti apa sih, dan aku bakal dapat produk digital apa aja sih. Itu boleh banget, ada di s.id/join-afiliator, atau scan aja barcode-nya. Dan ini adalah salah satu peluang teman-teman untuk mendapatkan potensi cuan, dan pasti cair gitu ya, dan cairnya bisa setiap bulan. Dan teman-teman kalau misalnya semakin banyak teman-teman bikin konten, semakin besar peluang cuan yang bisa didapatkan, seperti itu. Nah, tanpa perlu berlama-lama, ini udah banyak yang nanya di kolom komentar ya Kak. Nah, ini ada yang nanya di kolom komentar saat tadi Kak Hamzah mengisi materi. Ada pertanyaan dari Kak Yaya, ini mengenai teknis pembuatan kontennya gitu ya. Kalau misalkan videonya ini bergoyang-goyang gitu ya saat mungkin bergerak, dan terus habis itu ada kata-katanya, menyematkan kata-katanya itu gimana? Apakah benar maksudnya seperti itu, atau Kak Yaya mungkin mau on cam atau mau on mic, mau ngobrol langsung sama Kak
Oke. Jadi ini pertanyaannya, kalau misalnya video goyang-goyang terus ada kata-katanya gimana? Jadi misalnya mungkin maksudnya ini misalnya kita membuat klip atau bagaimana? Lalu kemudian di klipnya ada suara, lalu kemudian kita mau membuat voiceover. Nah, dari audio video klipnya itu kita bisa mute saja. Lalu kemudian kita hilangkan semua suaranya, lalu kemudian kita masukkan voiceovernya atau kemudian yang sudah kita rekam sebelumnya. Atau mungkin pertanyaannya bagaimana? Oke, kayaknya masih ada di sini boleh banget on mic. Iya, sepertinya kayaknya sudah tidak ada di tempat begitu ya. Oke, begini saja. Jika memang tampilan videonya itu kan biasanya ada tampilan video itu yang bergerak gitu Kak. Jadi tampilan videonya bergerak, terus kemudian untuk ngepasin kata-katanya sesuai dengan video bergerak. Oh, untuk penyesuaian ya? Iya. Nah, untuk itu sebenarnya teman-teman kalian bisa karena kalau kita di aplikasi editing, karena kebetulan juga saya dulunya juga mengedit, kalau kita di aplikasi editing itu sangat gampang sekali untuk kemudian kita sesuaikan kata-kata yang kemudian supaya bisa sesuai dengan visual yang kemudian ditampilkan. Nah, teman-teman tinggal cut videonya, lalu tinggal covernya atau rekaman suaranya, dan dari situ teman-teman sekalian jika kemudian misalnya tidak sampai dari segi videonya, tidak sampai ke audionya, teman-teman sekalian bisa tambah kemudian klip lain lagi, karena kalau dalam sistem klip itu tidak ada yang harus misalnya harus pas banget misalnya. Kecuali jika ada yang benar-benar mau kita paskan, teman-teman sekalian yang lain itu bisa disesuaikan saja sampai kemudian yang ingin kita paskan itu pas. Jadi sangat sederhana itu. Oke, berarti di otak-atiknya di bagian editing gitu ya Kak ya? Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Gestiani, Gestiani. Kalau yang pakai suara AI gitu gimana Kak? Atau mungkin Kak Gestiani ini mau on cam atau on mic, boleh untuk dijelaskan pertanyaannya bagaimana? Silakan Kak. Oke, saya jawab saja nih. Nah, untuk di bagian suara AI, nah teman-teman kalau kita mau suara AI itu bisa juga. Kembali lagi mungkin jika teman-teman sekalian dari segi suara sendiri misalnya tidak pede atau ada halangan lain misalnya, nah atau dari segi mic belum ada. Kembali lagi kalau misalnya alasannya dari segi mic itu tidak harus sama sekali menggunakan mic teman-teman sekalian, karena sekarang itu tools sangat sudah canggih. Misalnya kita di aplikasi CapCut saja itu untuk di bagian mic itu sudah ada editing untuk suara, kemudian kita edit menjadi seperti menggunakan mic. Nah, kita tinggal ambil rekaman suara itu di tempat yang sunyi. Nah, kemudian jika kita mau menggunakan suara AI itu bisa juga tidak jadi masalah, akan tetapi teman-teman sekalian pastikan konsisten menggunakan satu suara AI, karena kalau suara AI itu banyak sekali jenisnya, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian dari segi perempuan ada lagi jenis-jenisnya, nama-nama suaranya seperti itu. Jadi pastikan tidak jadi masalah, pastikan konsisten teman-teman sekalian menggunakan jenis suara AI itu, supaya itu masuk dalam kategori branding teman-teman sekalian sendiri. Begitu. Oh oke, jadi konsistensi suara meskipun itu menggunakan AI itu tetap suaranya harus konsisten sama gitu ya Kak? Karena itu bentuk dari personal branding gitu ya? Ya betul. Saya contohkan dulu ketika lihat kan.
konten yang saya edit untuk kebutuhan iklan itu memang dia tidak menggunakan suara saya, itu langsung menggunakan suara AI. Miliki kafling pemakaman keluarga muslim dekat Makassar, lingkungan tertata rapi, terawat, dan sesuai syariah tanpa merepotkan keluarga. Jadi ini klipnya teman-teman sekalian. Khusus bulan ini, Klipnya seperti ini, ada voice over. untuk 30 unit saja dan Nah, jadi begitu, sangat simpel teman-teman. Tinggal kita buat voice over-nya atau kita gunakan AI. Jadi semua tools itu bisa sangat membantu. Banyak sekali tools yang bisa kita manfaatkan. Apapun kekurangan teman-teman sekalian, itu cari penutupnya. Misalnya teman-teman sekalian tidak bisa mengeluarkan suara, ya tadi cari suara AI. Tapi pastikan di situ jelas, kemudian penyampaiannya bagus, kemudian sesuaikan dengan AI yang bisa fokus untuk bahasa Indonesia. Nah, begitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Menarik. Ini salah satu insight menarik ya, kalau ternyata meskipun kita menggunakan suara AI, itu harus konsisten gitu, karena jatuhnya pada akhirnya adalah ke personal branding seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lain ya Kak ya. Izin tanya Bang, bagaimana cara meningkatkan followers dengan cepat? Ya, sebenarnya kalau kita mau meningkatkan followers itu sebenarnya gimana ya jelasinnya? Kalau kita mau meningkatkan followers sebenarnya itu gampang-gampang susah. Susahnya di mana? Gampang kalau kemudian kita mau berproses atau kemudian kita mau konsisten, dan susahnya itu kalau kita hanya mau saja tapi tidak mau kemudian berusaha membuat konten atau kemudian tidak konsisten. Karena mencapai followers yang banyak itu teman-teman sekalian hanya perlu membuat konten viral. Nah, saya bisa berikan juga contoh teman-teman sekalian. Untuk di satu konten saya ini, saya perlihatkan terlebih dahulu. Saya punya satu konten, itu hanya satu konten itu bisa menghasilkan sampai 21.000 followers. Bayangkan teman-teman sekalian. Jadi sekalipun teman-teman sekalian sampai posting konten sampai tiap hari, tapi jika hanya satu konten, sekalipun hanya satu konten teman-teman sekalian yang mendapatkan viral, kemudian yang lain tidak, itu tidak jadi masalah, karena dari satu konten itu yang akan menarik banyak audiens, dan dari sana teman-teman sekalian juga bisa mendapatkan followers yang banyak. Nah, banyak sekali konten-konten saya hanya dari satu konten itu mendapatkan sampai ribuan sampai puluhan ribu followers. Jadi intinya teman-teman sekalian itu buat konten, karena audiens itu akan engage jika kita memiliki konten yang menarik atau relate dengan mereka. Saat dia merasa relate dengan konten kita, nah dari sanalah mereka kemudian mengambil tindakan untuk follow akun teman-teman sekalian. Nah, sekalipun teman-teman sekalian mau faceless atau tidak mau menampilkan muka, itu tidak jadi masalah. Tinggal buat konten yang relate sesuai dengan niche teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Oke, jadi resepnya buat naikin followers itu sebenarnya konsisten konten dulu, itu dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan banyak orang gitu ya Kak Anza ya. Oke, nah ini ada yang tanya lagi nih Kak, boleh nggak Kak memakai klip video lain sewaktu Boleh dulu dong Kak, putus-putus. Oke, boleh nggak memakai klip video lain sewaktu menerangkan produk? Atau mungkin Kak Husaini mau on mic untuk menanyakan langsung? Oh, nanya itu pada waktu produk kita terangkan, kita mau ngambil contoh daripada klip yang video ya, klip video yang sudah beredar gitu. Bisa nggak? Apa menyalahi aturan? Oh, oke. Itu kembali lagi sebenarnya. Selama itu artinya tidak mengganggu kreasi orang lain atau mengambil, karena kalau di dalam dunia konten sebenarnya itu ada hal juga yang perlu teman-teman sekalian perhatikan, yaitu dari segi kebijakan.
entahkah itu dari segi kebijakan platform sendiri, karena bahayanya juga teman-teman sekalian bisa kena ban, akun teman-teman sekalian bisa kena suspend. Nah, untuk apakah boleh atau tidak, sebenarnya ada yang boleh, ada yang tidak, tinggal teman-teman sekalian cek sendiri. Karena kalaupun misalnya dari pihak yang punya konten membolehkan, itu berarti tidak jadi masalah. Ataukah kemudian karena teman-teman sekalian kembali lagi, pasti teman-teman sekalian banyak mendapatkan konten yang bahkan dari segi klipnya itu di akun yang berbeda, tapi ada konten yang sama, ada klip yang sama, berarti itu salah satu konten yang diperbolehkan. Nah, tapi kembali lagi, jika kemudian pemilik konten tidak berkenan, maka itu tidak boleh, karena itu sama saja mengganggu kreativitas teman-teman kreator lainnya. Jadi ini kembali ke etika saja. Tapi kalau diperbolehkan, tidak jadi masalah. Bahkan saya juga biasa mengambil konten yang kan masuk ke konten kita. Nah, kembali lagi kita lihat dulu apakah ini dibolehkan atau tidak. Karena jangan sampai juga kita kena copyright. Kalau kita kena copyright seperti di TikTok atau seperti di Instagram, itu bisa kontennya push-nya sangat rendah. Tidak bisa kemudian di-boost ke audiens yang lebih banyak lagi. Nah, karena itu salah satu faktor itu kita terbaca copyright oleh sistem. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi. Oke, Kak Husaini, sudah cukup atau ada tambahan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan nih Kak, sebetulnya kami ingin bertanya gitu ya. Kemarin kan Kak Hamzah itu sudah mencoba produk digital dari Jagoan Hosting dan juga Mediso gitu ya. Mungkin boleh ngasih testimoni nih, kira-kira setelah mencoba produk digital dari kami itu Oke, teman-teman sekalian, untuk di produk Mediso, kemudian di produk Jagoan Hosting, selain kemudian teman-teman sekalian dari segi affiliate-nya, dari segi dari segi komisinya tinggi, teman-teman sekalian, saya juga kemarin sempat mencoba beberapa produk dari Mediso dan Jagoan Hosting, contohnya seperti kita mencek atau brand yang kemudian mencek merek yang apakah sudah saat teman-teman sekalian mau mendaftarkan sebuah merek, itu ada tools yang kemudian disediakan sebagai bentuk produk digital yang bisa meminimalisir nanti teman-teman sekalian ditolak, brand yang teman-teman sekalian masukkan ditolak atau tidak. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung cek terlebih dahulu dengan menggunakan tools yang kemudian ada di Mediso. Nah, jadi ini sangat membantu teman-teman sekalian, entahkah itu teman-teman sekalian ataukah kemudian audiens yang di luar sana untuk kemudian bisa menggunakan tools ini. Jadi ini hanya salah satu teman-teman sekalian. Kalau saya lihat dari segi produknya yang lain, itu banyak sekali teman-teman sekalian yang bisa menjadi pilihan untuk teman-teman sekalian sendiri, yang mana yang cocok dengan niche teman-teman sekalian. Karena dari segi marketnya itu sudah sangat bagus, dan pastinya juga dari tim itu sudah pasti riset dari segi baik dari market size-nya, kemudian dari segi peluangnya. Jadi teman-teman sekalian tinggal jualan saja, lalu teman-teman sekalian tinggal mendapatkan komisi jika ada penjualan. Nah, karena dalam produk digital yang paling susah itu adalah membangun kepercayaan atau personal branding, karena pada dasarnya orang itu tidak memiliki sentuhan fisik. Orang-orang tidak bisa memegang ataukah kemudian meraba langsung produknya. Nah, tapi teman-teman sekalian, jika ada background atau sebuah branding yang di belakangnya, nah, dan itu bisa membuat manfaat seperti tadi, contohnya bisa cek merek sebelum kemudian kita gagal di selanjutnya, maka orang akan mendapatkan solusi dari sana dan orang akan membutuhkan tools ini. Nah, dari sanalah kemudian kita bisa membuat misalnya sebuah konten, lalu kemudian kita mengarahkan
jika yang mau cek merek bisa menggunakan tools ini ataukah kemudian tools yang lainnya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Karena ini pasti dari segi produk pasti juga sudah kemudian di riset, baik dari segi toolsnya, dari segi manfaatnya, dari segi kemampuannya, atau kemudian dari segi market size-nya. Jadi teman-teman sekalian tinggal jualan. Nah, untuk di sini, untuk di produk saya juga sudah pakai tadi, dan kemudian juga ada teman saya yang mau membuat brand, dan saya katakan bahwasanya kebetulan saya punya produk dari ini, bisa kemudian tools ini bisa digunakan untuk cek merek dulu terlebih dahulu, bisa kamu gunakan. Tapi tadi saya tidak bawa handphonenya, jadi saya bilang nanti saya kirim. Nah, setelah itu dia juga sudah pakai, lalu kemudian untung saja dia punya tools ini, karena saya kurang paham juga. Tadi katanya dia ada masalah gitu, jadi dia sudah tahu masalahnya di awal, jadi dia tinggal memperbaiki lagi. Jadi ini manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaat teman-teman sekalian. Jadi dicari pembeli audiens yang kemudian relate dan membutuhkan produk ini. Karena dari segi produk ini sudah sangat bagus, tinggal teman-teman sekalian untuk mencari audiensnya. Jadi itu. Oke, menarik. Jadi ini produknya udah ada, jadi sebetulnya tinggal pakai aja gitu ya. Dan nanti tinggal dicari disesuaikan dengan relate atau pain point yang dimiliki oleh audiens gitu ya Kak Hamzah ya. Oke, terima kasih Kak Hamzah ya atas testimoninya. Dan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Hamzah. Ada Kak Septia, ada pertanyaan dari Kak Septia. Izin tanya Kak, gimana cara bikin isi konten yang berisi dan menarik secara konsisten, terutama untuk konten yang tidak tampil muka dan baru buat akun misalnya? Apa bisa bikin personal branding yang bisa dipercaya banyak orang meski tidak? Oke, kalau kita kembali lagi teman-teman, gimana? Saya baca dulu. Gimana cara bikin konten, isi konten yang berisi dan menarik secara konsisten, terutama untuk konten yang tidak tampil muka dan baru buat akun misalnya. Apa bisa bikin personal branding yang bisa dipercaya banyak orang? Nah, kembali lagi, ini tidak termasuk dalam konsep personal branding. Karena mengapa? Karena tidak ada orang yang kemudian dilihat dari sana. Ya, seperti itu. Nah, tapi teman-teman sekalian bisa membuat faceless itu bisa dengan kemudian membuat logo tertentu atau akun tertentu sebagai brand. Nah, akan tetapi untuk personal brand itu tidak masuk karena tidak ada orangnya. Nah, karena kembali lagi bahwasanya personal itu pasti ada orangnya. Tapi kalaupun tidak, maka itu namanya faceless. Itu tidak tampil muka. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membangun kepercayaan audiens dari sana. Bisa, teman-teman. Jadi tinggal dibuat kemudian logo ataukah kemudian nama akun teman-teman sekalian. Lalu kemudian optimasi dari profilnya menggunakan logonya, lalu kemudian konsistensi warna dan semacamnya. Teman-teman sekalian, konsistensi editing dan konsistensi konten. Nah, kemudian dari sana kemudian muncullah kemudian brand teman-teman sekalian sendiri. Nah, dari sana bisa menjadi brand sambil kedepannya misalnya teman-teman kan sudah akunnya sudah berkembang, jadi teman-teman sekalian pasti akan lebih pede menampilkan muka atau wajah teman-teman sekalian sendiri. Karena misalnya sudah punya banyak followers misalnya, jadi tidak takut lagi kemudian diremehkan atau segala macamnya. Nah, kemudian pertanyaannya, nah tentunya kalau bisa percaya atau tidak, pasti bisa memiliki personal branding dibanding ini. Nah, akan tetapi bisa, kalau bisa. Nah, untuk di bagian konten teman-teman sekalian, tinggal cari niche, kembali lagi tinggal cari akun yang niche dengan konten teman-teman sekalian, lalu save semua konten yang viral, kemudian misalnya sampai kemudian 7 hari terakhir, lalu teman-teman sekalian tinggal buat yang serupa, karena dari segi data
dari segi konsep ini sudah winning, sudah powerful dan sudah viral dan sudah terbaca oleh algoritma. Jadi teman-teman sekarang tinggal buat seperti itu, buat konten lagi, kembali kepada konsep yang sama, sama dari hari ke-1 sampai kemudian hari selanjutnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi intinya meskipun kontennya nggak tampil muka, dicoba aja dulu. Yang paling penting adalah konsisten dulu, dan itu nanti akan personal brandingnya akan terbentuk dengan sendirinya, begitu? Ya, betul. Oke, itu tadi adalah pertanyaan terakhir sepertinya gitu ya. Atau mungkin ada yang mau nanya lagi? Yang mau on mic atau on cam boleh, atau ada yang mau nanya lagi boleh. Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, berarti itu adalah pertanyaan terakhir dari Sohibul Ngalup pada malam hari ini, Kak Hamzah. Kak Hamzah, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing ilmunya. Terima kasih banyak juga buat Sohibul Ngalup. Nah, tapi sebelum Manda closing, sebelum menutup perjumpaan kali ini, lagi-lagi Manda ingin mengingatkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar tadi gitu ya. Apa sih hubungannya Ion Corner dengan tadi kok ada hosting dan lain sebagainya. Sekali lagi Manda ingin menjelaskan bahwa sebetulnya Ngalup, pemilik Ion Corner, pemilik event ini adalah Ngalup Collaborative Network, bersama Jagoan Hosting dan Mebiso itu merupakan sister company. Kami berada dalam satu holding company bernama Beyond Intermedia Group. Dan di webinar kali ini, kami akan membagikan produk digital secara gratis dari sister company kami, yaitu dari Jagoan Hosting dan juga dari Mebiso. Nah, produk digital Jagoan Hosting terdapat di dalam jagoanhosting.app. Itu merupakan marketplace yang berisi dari produk-produk digital yang memberikan solusi mudah, dan itu adalah produk digital yang siap pakai, yang mudah digunakan, yang bisa membuat waktu lebih efektif dan juga efisien. Dan kemudian yang kedua, ada produk dari Mebiso. Mebiso ini merupakan platform pengecekan merek menggunakan AI. Nah, kami memiliki salah satu produk trademark analyzer dengan produknya dokumen hasil analisis atau DHA. DHA ini merupakan prosentase potensi keberhasilan saat mendaftarkan merek. Jadi, sebelum daftar merek, teman-teman harus cek merek terlebih dahulu. Kemudian, nanti setelah muncul prosentasenya, itu bisa langsung didaftarkan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir usul tolak saat pendaftaran merek, gitu. Nah, nanti setelah produk digital ini dibagikan, teman-teman akan mendapatkan kode promo khusus dari kami. Nah, nanti jika ada yang melakukan pembelian melalui kode promo ini, maka teman-teman akan mendapatkan komisi, gitu ya. Nah, besaran komisinya mungkin bisa dibantu tampilkan teman-teman operator. Oke. Nah, untuk komisi dari Jagoan Hosting, untuk produk digital Jagoan Hosting, teman-teman akan mendapatkan komisi sebesar 30% dari setiap transaksi. Terus kemudian untuk Mebiso, nah untuk Mebiso, untuk teman-teman yang mempromosikan gitu ya, dokumen hasil analisis, akan mendapatkan komisi sebesar 199.000 per transaksi. Jadi jika ada yang melakukan pembelian, maka teman-teman akan mendapatkan komisi sebesar 199.000. Namun jika ada teman-teman Sohibul Ngalup yang pengen daftar merek, bisa juga lewat teman-teman, dan itu teman-teman akan mendapatkan komisi juga sebesar 299.000 seperti itu. Jadi nanti kami akan bagikan produk digitalnya dengan cara scan barcode di layar. Boleh barcode-nya dibantu teman-teman operator. Nah, boleh scan barcode-nya, nanti scan barcode terlebih dahulu. Kemudian secara detail dan jelasnya akan Manda jelaskan melalui WhatsApp, dan ini akan terhubung dengan WhatsApp-nya Manda. Bisa klik di s.id/join-afiliator. Nanti Manda akan jelaskan SOW-nya bagaimana, besaran komisinya seperti apa, dan pastinya produk digital ini bisa berpotensi recurring income gitu ya, seperti yang tadi Kak Hamzah sempat singgung. Jadi semakin banyak teman-teman bikin konten, semakin bisa besar potensi cuannya, dan juga karena ini komisinya lumayan gede gitu ya, bisa menjadi ya tambahan napas gitu ya di saat di saat tanggal tua nanti, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk berkolaborasi bareng kami, silahkan scan barcode-nya, dan kami akan dengan senang hati membagikan produk digital secara gratis, seperti itu.
Oke, jadi teman-teman Sohibul Ngalup, terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Kak Hamzah karena insight-nya sangat menarik. Ada ilmu-ilmu baru yang saya dapat secara pribadi dan juga teman-teman dapat. Dan kami sangat senang sekali bisa membantu teman-teman untuk kasih tips and trick dan ngasih ilmu baru gitu ya berkaitan dengan dunia afiliasi yang memang sedang hype saat ini. Dan harapannya dunia afiliasi ini nanti bisa membantu kita dari segi finansial gitu ya. Ya in this ekonomi nggak mungkin lah kita punya peluang uang ini cuma hanya dari satu kantong gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi tambahan penghasilan buat teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua dan terima kasih banyak juga buat Kak Hamzah. Terima kasih sudah berpartisipasi dan Manda tunggu ya untuk WhatsApp-nya gitu ya. Mari kita berkolaborasi. Dan buat Sohibul Ngalup semuanya yang pengen kolaborasi bareng Ngalup, pengen bikin program-program kece atau mau bikin pelatihan-pelatihan yang keren banget, hubungi nomor kontak Ngalup yang ada tertera di layar. Itu boleh difoto, boleh di screenshot, boleh banget dicatat. Jadi teman-teman yang mau kolaborasi bareng kami, ya hanya untuk afiliator gitu ya, mau bikin program, mau pelatihan, atau mungkin mau kunjungan industri ke kantor kami, boleh banget. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat kembali beraktivitas, selamat bermalam minggu, selamat kumpul bersama teman dan juga keluarga. Sampai jumpa di